Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tangganya, serta berkata pada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya, kalau Bapak Ibu punya uang 1 miliar, kehilangan 1 juta, kira-kira rasanya bagaimana? Silakan dijawab dalam hati ya. Mungkin ada yang bilang, kalau punya 1 miliar ya 1 juta ya nggak ada arti apa-apalah. Tapi kalau punya 2 juta, hilang 1 juta ya nangis gerok-gerok gitu kira-kira Bapak Ibu. Kalau kita punya uang 1 miliar, hilang uang 100 ribu, lebih mungkin rasanya nggak ada rasa apa-apa. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita baca ini, ada kisah di mana Yesus itu makan dengan orang-orang yang tidak dipandang di dalam masyarakat sekitar, yang status sosialnya itu buruk lah kira-kira gitu ya. Pemungut cukai, orang berdosa, itu datang kepada Yesus mendengarkan Dia. Nah Bapak Ibu sekalian dan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan ini bersungut-sungut, kok bisa ya Tuhan Yesus makan sama mereka gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya kalau orang punya 100 ekor domba, lalu hilang 1 dicari gak? Nah Yesus mengatakan dia akan cari. Dan kalau ketemu, itu orang itu atau gembala itu akan sangat senang karena menemukan 1 dombanya yang hilang. Walaupun dia punya 100 domba. Kalau hilang 1, dia tetap cari. Nah, kisah ini menandakan apa? Menandakan bahwa Yesus mencari siapapun itu. Mau orang yang berdosanya seperti apapun, Yesus tetap mencari. Keselamatan itu diberikan kepada siapa saja yang Tuhan berkenan. Tidak pandang status sosial. Walaupun sudah banyak orang percaya di dunia ini, tapi ada satu yang belum percaya. Tuhan ambil. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Namun yang jadi pertanyaan adalah, ketika Tuhan mengasihi kita, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Ketika kita menjadi domba yang hilang, kemudian menjadi domba yang ditemukan, dan domba yang dalam pemeliharaan Tuhan, seberapa ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan atas kebaikannya. Seberapa taat kita pada gembala kita. Seberapa kita setia mengikut gembala kita, gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita berharga di mata Tuhan.
Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan berharga di mata kita? Apakah kita setia pada Tuhan? Kita sungguh-sungguh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan. Terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami renungkan mengajarkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan, dan biarlah kami mensyukurinya dengan taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.